Kalau dengar kata ilmu data atau data science, apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin robot-robot futuristik atau algoritma canggih yang bisa meramal masa depan ya. Tapi kenyataannya, nggak seglamor itu loh. Dalam pembahasan kali ini, kita akan bongkar rahasia yang tersembunyi di baliknya. Nah, kenyataan yang gak glamor itu bisa diringkas jadi satu pepatah terkenal di industri ini. Mungkin kedengarannya kayak lelucon ya, tapi ini beneran inti dari pekerjaan seorang ilmuwan data. Ada jurang yang besar banget antara citra AI yang keren dan pekerjaan nyata di lapangan. Pertanyaan bagus. Ini dia yang bakal kita jelajahi. Yuk kita kupas tuntas pekerjaan yang sering dianggap membosankan ini dan cari tahu kenapa justru ini jadi fondasi dari setiap model machine learning yang hebat. Intinya cuma satu sih, dikenal sebagai GIGO atau Garbage In, Garbage Out. Coba bayangin deh, kamu punya superkomputer paling canggih sedunia. Tapi kalau data yang kamu kasih itu salah, kacau, atau nggak lengkap, ya komputer itu cuma akan ngasih kamu hasil yang salah juga. Bedanya, hasil salahnya keluar lebih cepat. Oke, jadi sebelum kita bisa bersih-bersih, kita harus kenalan dulu sama bahan baku yang kita hadapi. Persis kayak seorang koki, kita harus paham betul bahan-bahan kita. Mari kita lihat dua jenis data utamanya. Di satu sisi, ada yang namanya data terstruktur. Bayangin aja file Excel atau database yang rapi jali, semuanya terorganisir dalam baris dan kolom, gampang banget buat dianalisis. Tapi di sisi lain, ada dunia liarnya data tidak terstruktur. Nah, ini nih yang berantakan. Gambar, email, rekaman suara, sampai cuitan di media sosial, sama sekali nggak ada format yang jelas. Dan disinilah tantangan besarnya muncul. Coba lihat deh skala ini. Sekitar 80–90% data di dunia ini tuh bentuknya nggak terstruktur. Itu artinya apa? Artinya sebagian besar pekerjaan seorang ilmuwan data ia mencoba mencari makna dari semua kekacauan ini. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya, pembersihan data. Saya suka banget mikirin proses ini tuh kayak kerjaan seorang arkeolog. Anda kan nggak cuma nemuin artefak yang udah sempurna kan? Anda nemuinnya tertutup tanah, pecah berkeping-keping, dan kecampur sama batu. Tugas Anda yang membersihkannya dengan super hati-hati. Proses bersih-bersih ini ada beberapa langkah penting. Pertama, ngurusin data yang hilang. Gimana coba kalau sebagian pelanggan nggak ngisi kolom usia mereka? Kedua, menghapus data duplikat biar kita nggak ngitung orang atau transaksi yang sama dua kali. Dan ketiga, ini penting banget, mendeteksi outliers atau data-data pencilan yang aneh. Biar kebayang soal outlier, coba deh bayangin skenario ini. Anda lagi menganalisis pendapatan rata-rata di sebuah lingkungan perumahan. Tiba-tiba, Elon Musk pindah ke sana. Pendapatannya yang luar biasa besar itu bakal jadi outlier yang langsung mengubah angka rata-rata dan ngasih gambaran yang salah tentang lingkungan itu. Nah, seorang ilmuwan data harus mutusin anomali kayak gini mau diapain. Oke, datanya udah bersih. Terus ngapain? Kita nggak langsung bikin model AI loh. Justru sebaliknya, sekarang waktunya jadi detektif. Kita masuk ke fase investigasi yang namanya analisis data eksploratif. Ini tuh persis kayak detektif yang baru sampai di lokasi kejadian perkara. Sebelum nangkap siapa-siapa, detektif pasti lihat-lihat dulu, ambil foto, dan nanya-nanya. Nah, itulah EDA. Kita pakai visualisasi buat ngeraba datanya, lihat ada keanehan apa, dan nemuin petunjuk-petunjuk awal. Selama investigasi ini, kita tuh ngajuin pertanyaan-pertanyaan kunci. Bentuk datanya kayak apa sih? Penjualan es krim beneran ada hubungannya ya sama cuaca panas? Dan yang paling penting, sebenarnya angka-angka ini mau cerita apa sih? Disinilah intuisi manusia ketemu sama data mentah. Nah, semua kerja keras, bersih-bersih, dan investigasi tadi, ujung-ujungnya ngebawa kita ke satu hal yang super kuat. Visualisasi. Mengubah angka-angka rumit jadi cerita yang simpel dan gampang banget dipahami. Kita sebagai manusia kan makhluk visual ya, kita susah banget lihat pola di tabel yang isinya jutaan baris, tapi kita bisa langsung nangkep tren dalam sebuah grafik. Contohnya, gambar sederhana ini langsung nunjukin, oh ternyata pas suhu naik, penjualan es krim juga ikutan naik. Wawasan kayak gini bisa jadi kelewat kalau kita cuma lihatin tumpukan angka doang. Pada akhirnya, tujuannya itu adalah penceritaan data atau data storytelling. Ini adalah skill yang krusial banget untuk mengubah visualisasi menjadi cerita yang bisa dipahami oleh manajer, klien, atau siapapun yang nggak punya latar belakang teknis. Inilah jembatan yang nyambungin data mentah dengan keputusan bisnis yang cerdas. Kalau ada satu hal yang harus banget diingat dari bahasan kita kali ini, ya ini dia.
Anda bisa aja punya algoritma paling canggih dari Google atau MIT, tapi itu semua nggak ada gunanya kalau data yang Anda pakai itu sampah. Persiapan data adalah segalanya. Jadi, kita udah ngerjain bagian kotornya nih. Udah bersih-bersih, udah investigasi, dan udah paham polanya. Pertanyaan besarnya sekarang, terus gimana? Bagaimana kita menggunakan fondasi yang bersih ini untuk benar-benar memprediksi masa depan? Nah, itu dia langkah berikutnya di dunia data.